Bayangkan sebuah dunia yang perlahan terbelah, bukan secara fisik, tapi melalui frekuensi, kesadaran, dan cara pandang terhadap kehidupan itu sendiri. Kita tidak sedang menghadapi akhir dunia, melainkan akhir dari cara lama menjalani hidup. Seperti kabut yang perlahan menghilang, realitas lama yang penuh ketakutan, kontrol, dan keterikatan mulai menampakkan retaknya. Inilah momen peralihan besar antara dunia lama yang berakar pada ilusi dan dunia baru yang tumbuh dari cinta dan kesadaran. Di satu sisi, ada dimensi lama, 3D, yang terjebak dalam kepanikan, persaingan, dan ilusi keterpisahan. Dunia ini dibangun di atas narasi bahwa kita terpisah dari satu sama lain, dari alam, dan dari esensi terdalam kita sendiri. Di sini, hidup terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Media mengatur persepsi, ketakutan menjadi bahan bakar utama, dan manusia hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Namun di sisi lain, terbuka sebuah realitas baru, yaitu dimensi 5D, tempat kesadaran melampaui bentuk dan batas. Di sini, cinta bukan sekadar emosi yang datang dan pergi. Ia adalah frekuensi dasar dari seluruh keberadaan. Mereka yang mulai hidup di dalamnya menyadari bahwa kita adalah makhluk spiritual yang untuk sementara mengenakan jasad manusia, bukan sebaliknya. Kesadaran ini mengubah segalanya, cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan dunia. Perpecahan ini bukan untuk memisahkan kita, tapi untuk menunjukkan pilihan. Apakah kita akan terus hidup dalam pola lama yang membuat kita lupa siapa diri kita, ataukah kita memilih untuk bangkit, mengingat, dan menghidupkan kembali cahaya di dalam hati kita? Tidak ada yang salah dengan berada di salah satu sisi. Yang ada hanyalah undangan untuk mendengarkan getaran batin, dan memilih dengan jujur ke arah mana jiwa ingin bertumbuh. Perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Ini tentang menjadi lebih utuh, lebih sejati, lebih sadar. Dunia sedang berpisah, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperlihatkan jalan baru, sebuah jalan yang telah lama menunggu untuk ditemukan kembali. Perpecahan antara dua dunia ini bukan lagi sekadar konsep abstrak. Ia mulai terasa, terlihat, dan menggetarkan. Dunia luar berubah, tapi yang lebih mencolok adalah perubahan di dalam. Ada bisikan halus dalam hati banyak orang, seolah ada sesuatu yang tidak selaras dengan sistem yang berjalan. Dan perlahan, semakin banyak yang memilih untuk mendengarkan bisikan itu. Kesadaran kolektif manusia sedang mengalami lonjakan. Orang-orang yang dulunya hidup dalam autopilot kini mulai bertanya, apakah ini semua yang ada? Mereka mulai memisahkan diri dari narasi lama yang digiring oleh media dan mulai menempuh jalan yang lebih otentik. Bukan karena diajarkan, tetapi karena dirasakan dari dalam. Ada cahaya yang mulai menyala satu persatu, membentuk jalinan baru dalam jaringan kesadaran manusia. Di tengah konflik dan kekerasan, muncullah momen-momen keajaiban yang mengguncang hati. Seperti kisah tentang drone yang bukan menjatuhkan bom, melainkan mengantarkan air ke musuh yang terluka. Itu bukan hanya berita luar biasa, itu adalah simbol. Simbol bahwa di tengah energi lama yang masih menggila, nilai-nilai baru sedang lahir, bukan dari kekuasaan, tapi dari hati. Bahkan di medan perang, tempat yang dulunya menjadi lambang dominasi dimensi lama, mulai muncul keraguan. Para tentara mulai bertanya, untuk siapa aku berperang? Untuk apa aku menyakiti orang yang sama bingung dan takutnya seperti aku? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah benih kebangkitan. Ketika hati manusia mulai mempertanyakan peran mereka dalam sistem, perubahan sejati pun dimulai. Tanda-tanda ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dikenali. Mereka adalah petunjuk bahwa dunia sedang bergerak dan bahwa sesuatu yang sangat besar dan sangat indah sedang terjadi di balik layar kekacauan. Dunia lama dibangun di atas fondasi keterpisahan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kita berbeda, berbeda warna kulit, berbeda kewarganegaraan, berbeda keyakinan. Perbedaan ini, alih-alih dirayakan, dijadikan alat untuk membagi.
Kita dimasukkan ke dalam kotak-kotak identitas yang sempit, dan dari kotak-kotak itulah muncul rasa curiga, rasa lebih baik, dan pada akhirnya, konflik. Dalam kesadaran 3D, keberagaman bukan dilihat sebagai keindahan, melainkan ancaman. Kita lupa bahwa di balik semua label, kita sama-sama manusia. Kita menilai dari permukaan dan melupakan bahwa di balik mata siapapun ada jiwa yang pernah terluka, pernah mencinta, dan sedang mencari makna. Dunia lama mengaburkan kesamaan itu, membuat kita berpikir bahwa kita sendirian, bahwa kita harus melindungi diri dari yang lain. Media menjadi alat utama dalam memperkuat ilusi ini. Hari demi hari, kita dibanjiri narasi tentang bahaya, tentang krisis, tentang siapa yang harus disalahkan. Ketakutan dipelihara agar kita tetap patuh, tetap lelah, tetap mudah dikendalikan. Di balik layar, ada sistem yang tahu bahwa manusia yang hidup dalam ketakutan akan terus mencari keamanan di luar diri, dan dengan itu, terus bergantung pada sistem yang sama yang membuat mereka takut. Dunia lama mengajarkan bahwa hidup adalah kompetisi, bahwa hanya yang kuat yang akan bertahan. Ia mengikis rasa empati, menanamkan pola pikir, aku atau kamu, dan menjadikan kedamaian sesuatu yang tampaknya mustahil. Tapi jika kita diam sejenak dan mengamati dengan jujur, kita akan menyadari bahwa dunia ini tidak rusak karena perbedaan. Ia rusak karena kita diajarkan untuk takut pada perbedaan itu. Dan inilah saatnya kita melihat dunia lama bukan dengan kebencian, tapi dengan pengertian. Sebab untuk bisa melangkah ke dimensi baru, kita harus memahami mengapa kita dulu terjebak. Dengan begitu, kita tidak hanya keluar dari sistem itu, kita juga membantu menyembuhkannya. Di balik reruntuhan dunia lama, tumbuh benih-benih realitas baru, sebuah dunia yang tidak dibangun oleh rasa takut, tapi oleh kesadaran cinta. Di sini, perbedaan bukanlah batas, tapi jembatan. Dalam dimensi ini, kita tidak lagi melihat diri sebagai pusat segalanya, melainkan bagian dari satu kesatuan agung yang saling terhubung. Dunia ini tidak menjanjikan kesempurnaan, tapi ia menawarkan kedalaman jiwa, relasi, dan makna hidup. Dalam dunia baru, seseorang yang menatap mata orang lain tidak hanya melihat wajah, ia melihat dirinya sendiri. Ada pemahaman yang tumbuh bahwa aku adalah kamu, bahwa melukai orang lain adalah sama dengan melukai diri sendiri. Ini bukan sekadar filosofi. Ini adalah pengalaman batin yang nyata. Kesadaran seperti ini membuat orang mulai berbicara lebih lembut, mendengarkan lebih dalam, dan bertindak dengan hati yang lebih terbuka. Kebebasan menjadi napas utama dari dunia baru. Tapi bukan kebebasan yang liar dan tanpa arah, melainkan kebebasan yang muncul dari kesadaran. Banyak yang memilih keluar dari kota-kota besar, meninggalkan pekerjaan yang tak lagi selaras, dan mencari kehidupan yang lebih tenang, lebih jujur, lebih penuh. Mereka sadar bahwa kebebasan sejati bukan tentang lari dari kewajiban, tapi tentang kembali kepada nilai-nilai yang membuat hidup terasa bernyawa. Di tengah pergeseran ini, muncul komunitas-komunitas kecil yang hidup dalam harmoni dengan alam, saling mendukung, dan membangun kembali dunia dari dalam keluar. Mereka tidak menunggu perubahan dari atas, mereka memulainya dari diri sendiri. Dunia baru tidak datang dengan trompet kemenangan, melainkan dengan langkah-langkah sunyi yang dipenuhi ketulusan dan keberanian. Dimensi ini tidak eksklusif. Ia terbuka untuk siapa saja yang memilih hidup dalam frekuensi cinta, kejujuran, dan kesadaran. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup hadir dengan hati yang mau tumbuh. Sebab dunia baru bukan tempat yang harus dicapai, melainkan kesadaran yang harus dihidupi. Teknologi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu keajaiban. Kita bisa belajar apa saja, berkomunikasi dengan siapa saja, menciptakan hal-hal yang dulu hanya bisa dibayangkan. Tapi di sisi lain, ia juga membawa jebakan yang tersembunyi namun mematikan. Keterikatan, kehilangan jati diri, dan keterasingan dari dunia nyata. Semua tergantung pada siapa yang memegang kendali, kita atau algoritma. Di era sekarang, banyak yang tidak lagi menggunakan teknologi, tetapi justru digunakan olehnya.
Waktu kita dicuri tanpa kita sadari. Perhatian kita, sumber daya paling berharga, dibajak dan diperdagangkan. Di balik layar ponsel yang tampak tak bersalah, ada sistem yang terus mempelajari kita, menyesuaikan umpan, dan membuat kita terus men-scroll meskipun hati kita sudah lelah. Media sosial menjanjikan koneksi, tapi seringkali justru menciptakan kehampaan. Kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna, tanpa tahu cerita sebenarnya di balik layar. Ketidakpuasan pun tumbuh, kepercayaan diri terkikis. Dalam upaya mengejar validasi eksternal, kita kehilangan suara hati yang paling tulus. Lalu datang era kecerdasan buatan, sebuah kemajuan yang luar biasa, tapi juga mengguncang. Kisah tentang seorang anak muda yang merasa lebih dekat dengan chatbot daripada dengan manusia, hingga akhirnya kehilangan hidupnya, bukan sekadar cerita tragis. Itu adalah peringatan bahwa ketika kita mulai menggantikan keintiman dengan simulasi dan mengganti kehadiran dengan program, kita sedang kehilangan esensi dari siapa kita sebenarnya. Namun teknologi bukan musuh, ia bisa menjadi pelayan yang sangat bijak jika kita tetap menjadi tuannya. Saat kita menggunakan teknologi dengan kesadaran, ia menjadi alat yang memperkuat nilai, memperluas kebaikan, dan mempercepat pertumbuhan. Tapi jika kita tertidur dan membiarkan mesin mengatur hidup kita, maka perlahan, tanpa terasa, kita menjadi budaknya. Pilihan itu selalu ada. Kita bisa membangun masa depan yang terhubung secara lebih manusiawi, atau terjebak dalam ilusi koneksi tanpa kehadiran. Yang membedakan keduanya bukan teknologinya, tapi kesadaran penggunanya. Dunia saat ini bukan sekadar sedang berubah, ia sedang membersihkan dirinya. Seperti badai yang datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyapu bersih yang tak lagi selaras, kita sedang menyaksikan pembersihan kolektif dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Getaran lama, yang dibangun dari ketakutan, kebohongan, dan keterpisahan, sedang diguncang dari akar terdalamnya. Di balik kekacauan yang tampak di permukaan, ada gerakan yang lebih halus, lebih dalam, sebuah gerakan menuju terang. Tapi sebelum terang itu bisa kita tinggali sepenuhnya, kita harus melewati lorong gelap dari bayangan kolektif. Kita tidak bisa melompat ke kesadaran tinggi tanpa terlebih dahulu menghadapi luka-luka lama yang kita warisi dari generasi ke generasi. Ini adalah pekerjaan bayangan, proses mengakui sisi-sisi gelap kita, bukan untuk dikutuk, tapi untuk dipeluk dan disembuhkan. Di tengah turbulensi ini, perlindungan energi menjadi bukan sekadar pilihan, tapi keharusan, bukan dengan membangun tembok dari dunia luar, tapi dengan menjaga pusat diri kita tetap jernih dan kuat. Pikiran yang terlalu terbuka tanpa kesadaran bisa menjadi sasaran empuk bagi energi rendah yang tersebar di mana-mana, melalui berita, media sosial, bahkan percakapan sehari-hari yang dipenuhi keluhan dan kemarahan. Melindungi kesadaran artinya memilih dengan bijak. Apa yang kita tonton, siapa yang kita ajak bicara, bahkan pikiran apa yang kita izinkan berlama-lama di dalam kepala. Ini bukan soal menjadi eksklusif, tapi menjadi sadar. Kita belajar bahwa tidak semua yang bersuara perlu dijawab, tidak semua yang menjerit perlu diselamatkan. Kadang, menyelamatkan diri sendiri adalah kontribusi paling besar untuk dunia. Dalam perjalanan menuju frekuensi yang lebih tinggi, menjaga energi bukanlah tindakan egois, ia adalah bentuk kasih sayang terhadap diri dan semesta. Karena hanya jiwa yang utuh yang bisa membawa cahaya. Dan hanya kesadaran yang terlindungi yang mampu berjalan tegak bahkan ketika dunia di sekitarnya sedang runtuh. Kini, kita berdiri di persimpangan besar antara dua dunia, Old Earth dan New Earth. Bukan dunia dalam arti fisik, tapi dalam getaran, dalam cara kita memandang hidup, mencintai, memaafkan, dan memilih untuk menjadi siapa. Dunia lama masih ada, dengan segala narasinya yang penuh ketakutan, kompetisi, dan keterpisahan. Tapi di sampingnya, dunia baru perlahan muncul, menawarkan cara hidup yang berakar pada kedamaian, kesatuan, dan cinta sejati. Dunia lama adalah penjara yang tak terlihat. Di sana, kita diajarkan bahwa kita harus terus berjuang untuk merasa cukup,
untuk diakui, untuk bertahan hidup. Kita diminta untuk bermain dalam sistem yang tak pernah memihak hati. Tapi dunia baru adalah ruang yang terasa seperti pulang. Di sana, kita diingatkan bahwa kita tidak harus menjadi seseorang untuk merasa berharga. Kita cukup menjadi. Namun pintu menuju dunia baru ini bukan gerbang megah yang dibuka oleh orang lain. Ia adalah celah halus di dalam kesadaran, pintu yang hanya terbuka dari dalam. Setiap pilihan, setiap napas sadar, setiap niat murni adalah langkah menuju dimensi baru itu. Dan disinilah tantangannya. Tidak semua orang siap, dan tidak semua orang akan memilih untuk masuk. Bukan karena mereka buruk, bukan karena mereka gagal, tapi karena setiap jiwa punya waktunya sendiri. Ada yang masih ingin belajar lewat luka, ada yang masih butuh jatuh lebih dalam agar bisa bangkit dengan kekuatan sejati. Kita tidak di sini untuk menghakimi perjalanan itu, kita hanya di sini untuk menghormatinya. Yang terpenting adalah, apakah kamu siap? Siap melepaskan cerita lama yang membuatmu merasa kecil? Siap meninggalkan sistem kepercayaan yang membuatmu takut bercahaya? Dunia baru bukanlah tujuan akhir, ia adalah ruang batin yang kita pilih untuk huni saat kita memutuskan bahwa hidup dari cinta lebih penting daripada hidup dari ketakutan. Jalan ini tidak mudah, tapi ia murni, tidak selalu terang, tapi selalu jujur. Dan saat kamu melangkah, kamu tidak akan sendirian. Karena satu jiwa yang memilih bangkit akan selalu jadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang masih mencari jalan pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.